Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Museigen no Phantom World. Anime ini bercerita tentang murid SMA bernama Ichijo Haruhiko yang bergabung dengan klub pembasmi Phantom di sekolahnya dan bertugas untuk menyegel Phantom-Phantom berbahaya yang sering membuat kekacauan. Phantom sendiri adalah makhluk-makhluk supernatural yang dapat dilihat oleh manusia sejak terjadinya penyebaran virus misterius, dan makhluk ini sering membuat kerusuhan di dunia. Lalu, berhasilkah Ichijo dan teman-temannya membasmi Phantom-Phantom jahat itu? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Haruhiko, さっさと片付けるわよ。はい。Scene diawali dan ditunjukkannya seorang siswa SMA bernama Ichijo Haruhiko yang hampir terlambat masuk ke sekolah. Bersama dengan seniornya di sekolah yang bernama Mai Kawakami, Ichijo adalah seorang pemburu Phantom. Phantom sendiri adalah makhluk supernatural yang dulunya dianggap tahayul. Namun karena suatu kejadian, manusia terinfeksi oleh virus yang membuat mereka dapat melihat Phantom. Lalu muncullah anak-anak istimewa yang mempunyai kekuatan untuk melawan Phantom. Salah satunya adalah Ichijo dan Mai. Tapi walaupun begitu, tidak semua Phantom bersifat jahat. Ada juga yang baik hati seperti Ruru, seorang Phantom kecil yang selalu mengikuti Ichijo kemana saja. Kemudian sesampainya di sekolah, Ichijo yang terlambat itu pun langsung bergegas membantu Mai Senpai yang sedang melawan Phantom yang mengamuk. Dengan kekuatan fisik dan elemen milik Mai Senpai, dia berhasil mengimbangi serangan dan pergerakan Phantom tersebut. Tapi, sepertinya Mai Senpai tidak mampu menghabisi Phantom itu dengan cepat dan ia pun mulai kewalahan. Sedangkan Ichijo yang mempunyai kekuatan untuk memanggil dan menyegel Phantom melalui gambarannya, bertugas untuk menyegel Phantom dan buku sketsanya. Namun ia juga tidak berhasil menggambar Phantom tersebut untuk disegel. Hingga akhirnya, Mai Senpai pun berinisiatif untuk memancing Phantom tersebut ke arah jam sekolah yang ada di dekat lapangan dan membuatnya terjebak. Hal itu membuat Ichijo mempunyai waktu untuk menyelesaikan sketsanya dan menyegel Phantom tersebut ke dalam bukunya. Setelah itu, Mai Senpai pun menggunakan kekuatan elemennya untuk menyelesaikan tugasnya dan mengalahkan Phantom tersebut. Namun sayangnya, karena Mai Senpai merusak fasilitas sekolah, mereka akhirnya sama sekali tidak mendapatkan bayaran apapun dari tugas yang mereka lakukan tadi pagi. Yups, seorang Phantom Hunter mendapatkan bayaran dari pemerintah atas aksi mereka. Namun, sayang sekali, tim mereka bisa dibilang mempunyai performa yang paling buruk di antara tim-tim lain di sekolah. Hal ini membuat Mai Senpai berpikir untuk merekrut anggota baru di timnya. Dan Ichijo pun sependapat dengan pemikiran tersebut. Akan tetapi, mencari anak dengan kemampuan istimewa yang dapat melawan Phantom seperti mereka tidaklah mudah. Kemudian saat pulang sekolah, tiba-tiba Ichijo mengalami sebuah fenomena aneh yang disebabkan oleh Phantom. Namun sebelum dia sempat melakukan sesuatu, Ichijo melihat ada seorang gadis cantik berambut panjang yang menghisap dan memakan semua energi Phantom itu dalam sekejap. Lalu seketika itu juga, semua fenomena aneh dan Phantom yang dilihatnya pun langsung lenyap dan keadaan kembali normal. Gadis tersebut mengenalkan diri sebagai Reina Izumi, dan ia merupakan salah satu murid Akademi Hosea tempat Ichijo bersekolah. Kemudian tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Ichijo pun langsung mencoba untuk merekrut Reina ke dalam timnya. Namun, Reina tidak menjawab ajakan Ichijo dan buru-buru meninggalkannya. Izumi-san, ore wa akiramai zo. Ore tachi ni wa kimi ga hitsuyou nanda. Lalu keesokan harinya, lagi-lagi Ichijo mencoba untuk mengajak Reina bergabung dengan timnya kembali dengan cara mentraktirnya makan di kantin sekolah.
Di kesempatan itu, Ichijo juga menjelaskan jika mereka bisa mendapatkan bayaran dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membasmi Phantom. Awalnya Reina juga masih ragu-ragu untuk menerimanya. Namun setelah bertemu dengan Mai Senpai dan diyakinkan olehnya, Reina pun menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Sepertinya Reina cukup tertarik dengan Mai Senpai. Setelah bergabungnya Reina ke tim mereka, Ichijo sudah tidak lagi bertugas untuk menyegel Phantom dan gambarnya. Karena tugas tersebut sekarang diemban oleh Reina yang memiliki kekuatan menyegel yang lebih kuat daripada Ichijo. Oleh karena itu, mulai sekarang Ichijo mulai belajar untuk mengasah kemampuan pemanggilannya. Kemudian, kita diperlihatkan Ichijo, Reina, dan Mai Senpai yang dipanggil oleh Arisu Sensei ke ruangannya. Rupanya Arisu Sensei menugaskan mereka untuk mengatasi robot patroli dari perusahaan Alayashiki yang telah berubah menjadi Phantom. Alayashiki sendiri adalah perusahaan yang mengalami insiden penyebaran virus yang menginfeksi manusia sehingga dapat melihat Phantom. Arisu Sensei juga memberitahu bahwa salah satu siswi baru bernama Minase Koito yang merupakan pemburu Phantom paling jenius di sekolah telah menuju ke sana. Minase bergerak atas perintah agensi pengendali Phantom milik pemerintah. Lalu, Arisu Sensei juga ingin agar Minase bisa lebih cepat beradaptasi di sekolah barunya itu dan meminta mereka untuk membantunya. Akhirnya, mereka bertiga pun menyanggupi tugas yang diberikan oleh Arisu Sensei itu dan segera bergegas menuju Alayashiki. Kemudian di sisi lain, tampaklah Minase yang sedang masuk ke gedung terbengkalai milik perusahaan Alayashiki dan bersiap untuk menghabisi Phantom-Phantom yang ada di sana. Awalnya, kekuatan Minase yang besar itu bisa mengatasi Phantom-Phantom kecil dalam sekejap. Namun ketika robot patroli Phantom tersebut muncul, kekuatan Minase yang berupa suara itu tiba-tiba tidak berguna dan lenyap. Untungnya Ichijo, Reina, dan Mai Senpai tiba tepat waktu dan membantu Minase untuk mengalahkan Phantom tersebut. Lalu dengan bantuan Mei dan Reina, Minase pun dapat menghabisi Phantom itu. Setelah melihat kerjasama tim yang dilakukan oleh mereka bertiga, Minase pun sedikit kagum dan memuji mereka. Namun, ia kembali bersikap dingin dan memutuskan untuk membagi hasil dari pekerjaan tersebut dan tidak ingin berutang budi kepada mereka. Kemudian sebelum pergi dari tempat itu, Ruru sempat mengambil sesuatu dari dalam robot patroli yang sudah rusak tersebut. Cerita pun berlanjut. Keesokan harinya, mereka kembali mendapat misi untuk mengatasi Phantom berbentuk UFO yang suka mengintip di asrama wanita. Tapi setelah sekian lama menunggu, Phantom tersebut belum muncul juga. Hingga akhirnya Reina dan Mai Senpai pun berinisiatif untuk ganti baju di sana agar Phantom itu muncul dan mengintip mereka. Lalu tak lama kemudian, Phantom itu pun langsung muncul untuk mengambil foto mereka yang sedang ganti baju. Ichijo yang panik mendengar teriakan Reina dan Mai Senpai pun langsung masuk ke kamar itu dan membantu mereka. Namun karena Phantom tersebut sulit untuk ditangkap, Ichijo pun mencoba untuk melakukan jurus pemanggilan iblisnya. Sayangnya iblis yang muncul tidak sesuai dengan ekspektasi. Bukannya iblis seram yang muncul, melainkan seekor kuku kecil yang imut dan bersayap. Hehehe. Tapi iblis yang dipanggil Margosias itu ternyata berhasil menangkap Phantom nakal tersebut. Hingga akhirnya pekerjaan mereka pun selesai. Ya, meskipun kamarnya jadi berantakan sih. Scene pun berganti. Kali ini, Ichijo, Reina, dan Mai Senpai harus menuju ke sebuah jembatan untuk mengatasi Phantom yang sering menantang manusia untuk bertarung. Phantom tersebut baru memperbolehkan manusia menyeberangi jembatan itu apabila mereka bisa mengalahkannya. Rupanya Phantom tersebut berwujudkan dua wanita cantik, dan sepertinya mereka berdua mengenal Mai Senpai dan mengincarnya. Mereka berdua menantang Mai Senpai untuk bertarung dan mengalahkannya. Akan tetapi, Mai Senpai malah kebingungan karena sama sekali tidak mengingat mereka berdua. Kemudian Mai Senpai pun langsung menghadapi mereka berdua secara bersamaan. Sayangnya, Mai Senpai terlihat kesulitan menghadapi mereka. Yakin bos! Lalu Ichijo pun berinisiatif untuk membawa kabur Mai Senpai dan pergi dari sana. Kemudian keesokan harinya, Mai terlihat sangat frustasi dan kekalahannya. Ia pun mengajak Reina dan Ichijo untuk belajar bela diri agar bisa membantunya bertarung. Akan tetapi, semuanya tidak berjalan dengan mulus karena mereka berdua tidak memiliki dasar dan kemampuan fisik yang kuat.
Lalu, Ichijo memiliki ide untuk menyalin semua ingatan bela diri Mai Senpai ke otaknya agar ia bisa langsung menguasai bela diri tanpa berlatih. つまり私が身につけた技を記憶ごとコピーしてあんたに移植するってこと？うっさんくさ。あんた絶対特訓を嫌がってるだけでしょ。 Arisu Sensei yang mendengar ide Ichijo itu langsung mendukungnya dan menyuruhnya untuk menghabiskan waktu berdua bersama Mai agar mereka bisa lebih mudah untuk berbagi ingatan. Namun sebelum Ichijo sempat mengkopi ingatan Mai Senpai, kedua Phantom tersebut menemukan mereka. Akhirnya pertarungan ronde kedua mereka pun tak terelakkan lagi. Dan di dalam pertarungan tersebut, secara kebetulan kepala Ichijo dan Mai Senpai berbenturan. Senpai! Lalu secara ajaib, Ichijo berada di dalam ingatan Mai Senpai. Kemudian, Ichijo pun langsung memanfaatkan momen tersebut untuk mengkopi ingatan bela diri milik Mai Senpai. Ichijo juga mengetahui asal-usul mengapa kedua Phantom tersebut mengincar Mai. Rupanya, kedua Phantom tersebut pernah bertemu dengan Mai Senpai sewaktu kecil. Dan mereka berdua sering dijaili oleh Mai Senpai sampai tak bisa melawan. Alhasil, mereka berdua pun berlatih dengan keras agar bisa membalas dendam dan mengalahkan Mai Senpai. Akhirnya Ichijo yang telah berhasil mengkopi kemampuan Mai itu langsung bergabung dalam pertarungan. Dan dengan kombinasi yang epik, mereka berdua pun berhasil mengalahkan kedua Phantom tersebut. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya mengakui kehebatan Mai dan Ichijo dan berkata bahwa suatu saat nanti mereka akan kembali lagi untuk menantang Mai jika mereka sudah bertambah kuat. Setelah kembali ke sekolah, Mai terlihat panik saat mengetahui Ichijo mengungkapkan kenangan-kenangan memalukan Mai di masa kecil dan menyuruhnya untuk melupakannya. Kemudian, Arisu Sensei pun berkata bahwa kemungkinan ingatan tersebut akan bertahan selama beberapa hari sebelum menghilang. Lalu Reina yang melihat kedekatan Mai Senpai dan Ichijo itu tampaknya merasa iri karena dia sepertinya juga ingin bisa sedekat itu dengan mereka berdua. Cerita pun berlanjut. Kali ini kita ditunjukkan Minase yang sedang menghalau Phantom berbentuk kereta api dengan kekuatannya. Dan Phantom yang terkena jurus dari Minase itu langsung lenyap tanpa sisa. Namun Minase yang enggan untuk membuka diri terhadap orang lain selalu menanggapi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan dingin. Karena ia sama sekali tidak tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan di sekolah pun dia selalu menjaga jarak dari orang lain dan tidak mengikuti ekstrakurikuler apapun. Dan lebih memilih untuk membasmi Phantom sendirian. Hal ini tentu saja membuatnya jadi pembicaraan di kalangan murid-murid lainnya. Lalu saat Ichijo dan temannya sedang ngerumpiin Minase di kantin sekolah, secara tidak sengaja Minase mendengar pembicaraan tersebut. Kemudian Ichijo yang ketangkap basah itu pun jadi salah tingkah dan bingung harus bereaksi seperti apa. Namun sepertinya Minase tidak peduli dengan hal tersebut dan tetap menanggapinya dengan dingin. Setelah itu, saat pulang sekolah Ichijo melihat Minase yang sedang berjalan sendirian. Ia pun memutuskan untuk mengejarnya dengan tujuan meminta maaf atas kejadian di kantin tadi siang. Namun sebenarnya Minase sedang dalam perjalanan menuju kandang kelinci di halaman sekolah karena dia mendapat misi dari Arisu Sensei. Kabarnya belakangan ini sering ada Phantom yang menyerang kandang kelinci dan burung di beberapa sekolah. Yarasete kudasai. Kemudian sesampainya di kandang kelinci tersebut, Minase bertemu dengan seorang gadis kecil berwajah lucu yang sedang bertugas sendirian untuk mengurus para kelinci itu. Namun, tiba-tiba muncul seekor Phantom mengerikan berbentuk binatang dengan 3 kepala. Minase pun langsung bersiap untuk bertarung melawan Phantom tersebut. Akan tetapi, Ichijo yang hendak meminta maaf kepada Minase itu tiba-tiba muncul di tengah pertarungan. Sontak Minase pun langsung kaget dan berusaha untuk menolong Ichijo. Sayangnya, Minase terkena serangan gas dari Phantom itu dan tidak bisa mengeluarkan suaranya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sanggupkah Minase mengalahkan Phantom itu? Oke, segitu dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Dan pesan moral di video ini adalah tetaplah menyerah dan janganlah semangat dalam meraih mimpi. Karena akan selalu ada jalan menuju kegagalan. Hehehe. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Kucing. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.